disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan keteguhan, kepastian dalam Tuhan. Kami pulang dengan pemulihan, dengan pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Yesus kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya bahwa kalau kita masih beribadah hari ini, kita masih bangun dan masih bernafas di hari ini saja, itu bukti kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berproses dalam hidup. Amin. Ya. Jadi selagi masih hidup, selagi kita masih bernafas, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama-sama bahwa minggu-minggu ini sering disampaikan tentang ada jalan lebar, ada jalan yang sempit. Kristen atau orang Kristen harus berusaha. Sebab jalan yang lebar itu tidak perlu usaha apa-apa. Tetapi kalau jalan yang sempit itu harus berusaha. Bahkan Alkitab berkata, banyak yang berusaha tetapi yang berjuang saja. Banyak yang berusaha tapi tidak masuk. Karena itu berjuanglah supaya kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Kristen harus berusaha sebab jalannya sempit. Kalau Kristen yang tidak ada usaha itu jalan lebar. Ya, maksud saya bukan usaha untuk bagaimana kita memperoleh keselamatan, tapi bagaimana usaha untuk tetap hidup dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan gratis atau dengan cuma-cuma itu. Sebab Matius 7 ayatnya yang ke-13, Matius 7 ayatnya yang ke-13, Alkitab berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang yang masuk melalui pintu yang menuju kebinasaan itu. Ya, masa kita anak Tuhan harus ikut arus? Hidup Kristen itu menderita karena kebenaran. Hidup Kristen yang benar itu pikul salib. Hidup Kristen yang benar itu menderita karena kebenaran. Tapi banyak orang yang tidak mau pikul salib. Makanya mereka pilih yang lebar. Seperti kebanyakan orang Kristen yang mayoritas, yang kebanyakan ikut arus saja. Nah, itu pintu yang lebar. Tidak ada perjuangan apa-apa untuk tetap hidup dalam keselamatan, untuk tetap menghormati kasih karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tidak ada perjuangan. Pokoknya kan Tuhan sudah berikan dengan gratis. Ngapain kita harus usaha, harus berjuang untuk tetap hidup dalam keselamatan? Kan sudah kasih keselamatan gratis, mau kita hidup seperti apa terserah. Tidak ada usaha. Yang penting tetap agama Kristen, jangan pindah-pindah agama kalau bisa. Ya. Itu yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Yang penting agama Kristen. Kalau pindah agama GBI itu nanti binasa. Apalagi kalau sebagai toki lonceng lain, itu lebih parah. Ya, baca nama toki lonceng 3 kali, nah itu pasti neraka. Katanya seperti itu. Tetapi sebenarnya Alkitab katakan bahwa jalan yang menuju kepada kekekalan itu sempit. Dan bukan soal agama, bukan soal gerejanya di mana, tapi apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam terang itu, ataukah kita sudah diselamatkan dari neraka, kita bawa diri kita masuk ulang ke dalam api yang kekal. Maka saudara anak Tuhan, jangan ikut arus, ya, jangan ikut arus. Hidup Kristen itu hidup yang pikul salib. Tapi berapa banyak orang tidak mau pikul salib, sedangkan yang Tuhan bilang buat kita di ayatnya yang ke-14, Matius 7 ayat 14 pembacaan tadi, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalau saudara semua di sini memilih jalan yang sempit ini, maka kita ada di kelompok yang sedikit orang yang mendapatinya. Kalau kita
sedikit, itu artinya kita ada di kelompok sedikit. Memang sedikit. Ketemu jemaat yang setia beribadah kok cuma sedikit, tidak apa-apa. Yang bertahan memang sedikit, yang mau diajar, dituntun memang sedikit. Yang kepala batu, yang kambing banyak lari. Yang masih bertahan ini kan domba. Domba itu hewan bodoh, yang mau dituntun saja. Itu hewan yang paling bodoh. Beda sama kambing. Saudara kalau bawa kambing, saudara tarik dia begini, dia kepala batu. Saya tahu karena saya pernah piara kambing. Pengembala dulu waktu saya masih SD sampai SMP, saya piara kambing. Ya, jadi bapak gembala punya kambing, saya jaga bawah untuk kasih makan. Waktu kita pindah di sini, saya jaga tarik ke atas, itu waktu itu belum ada jembatan ini ya, belum ada, pokoknya masih kecamatan ini Somlaki, ya. Jadi masih utang-utang di sini saya tarik, Ika di mana, sampai dia punya anak-anak kecil, sudah agak bersih, saya suka gendong-gendong, ya. Jadi saya tahu itu kalau kambing beda sama domba. Kambing itu kalau tarik dia tetap begini saja, tarik dia punya kepala begini saja, ya. Dan bisa-bisa juga dia tanduk. Yang pelihara dia tanduk pemimpinnya. Nah itu kambing. Tapi domba itu hewan yang bodoh, yang dia hanya nurut saja. Bahkan Alkitab bilang dia nurut saja waktu dibawa ke pembantaian, dikuliti, kulitnya diambil, ya. Seperti anak domba yang dungu yang dibawa ke pembantaian. Itu domba. Dia cuma nurut saja, ya. Nah, Roma 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Coba kita lihat Roma 12 ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menyesatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, ya. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ini yang benar, kekristenan yang benar. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan seperti orang Kristen kebanyakan, ya. Jadi kok jemaatnya masih begini-begini saja ya? Yang setia beribadah, yang setia dari tahun dulu sampai sekarang ini cuma sedikit saja, yang memang sedikit. Karena kita ada di kelompok sedikit. Banyak yang menuju kepada kebinasaan, tetapi jangan yang sempit, sedikit orang yang memilihnya. Karena itu jangan heran kalau orang yang setia itu sedikit. Orang yang mau tunduk, yang mau taat kepada firman Tuhan itu sedikit. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, kata firman Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Kristen itu harus seperti ikan di laut. Jangan jadi Kristen bunglon. Ikan di laut, ambil dari laut. Saudara mau goreng mesti taruh garam. Kalau tidak, tawar dia. Karena sekalipun dia hidup di dalam air asin, di dalam laut yang asin, dagingnya tetap tawar. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dunia boleh tambah jahat, tapi kita jangan jadi jahat. Dunia boleh fasik, tapi kita jangan jadi fasik seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak menjadi kafir sekalipun tinggal di tengah-tengah negeri orang kafir. Bahkan ada upaya-upaya aktif untuk mengkafirkan mereka. Mereka dipaksa untuk menyembah batu, mereka tidak mau. Itu yang namanya tinggal di negeri orang kafir, tapi tidak menjadi kafir. Tinggal di tengah-tengah orang sakit, yang orang-orang yang sakit secara rohaninya, ya. Tinggal di tengah-tengah orang fasik, tapi warnanya tetap jelas, seperti bintang-bintang yang bercahaya dalam kegelapan. Filipi 2 ayatnya yang ke-15. Filipi 2 ayatnya yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Hatinya
dari sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Iya, bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita mungkin bukan bintang film, ya, cuma orang kampung yang tidak ada yang mengenal, tapi dengar, kita bintangnya Yesus. Amin. Bintang tidak memancarkan cahaya dirinya sendiri. Bintang hanya memantulkan cahaya yang dia dapat dari matahari. Amin. Ya, sama, kita juga memancarkan cahaya yang kita dapat dari Yesus yang berkata, "Akulah terang dunia." Dan Dia juga yang berkata, "Kamu adalah terang dunia." Ya, Tuhan terang, kita terang. Jadi kalau kita sembah Yesus yang adalah terang, tapi kita hidup dalam gelap terus, artinya yang kita sembah bukan Yesus yang adalah terang, tapi iblis yang adalah gelap. Kalau kita mengaku kita menyembah Yesus yang adalah terang, tapi kelakuan kita gelap terus, salah. Kita tidak menyembah Yesus, tapi yang satunya, bapa segala kerajaan gelap itu, iblis setan yang kita sembah. Sebab kita selalu akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Mengaku sembah Yesus, tapi kelakuan gelap. Ya, mengaku sembah Yesus, tapi tetap hidup dalam tipu. Mengaku sembah Yesus, tapi tetap hidup dalam caci maki. Mengaku sembah Yesus, tapi tetap kasar sama istri, tidak menghormati suami. Mengaku menyembah Yesus, tapi kelakuan gelap. Ini salah, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan. Yohanes 7 ayatnya yang ke-37. Kita melihat ada undangan dari Tuhan. Yohanes 7 ayatnya yang ke-37. Daripada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ada ajakan dari Tuhan, mari orang-orang yang haus datang kepadaku dan minum. Yesaya 55 ayatnya yang pertama. Ayo hai semua orang yang haus. Ayo hai semua orang yang haus. Marilah dan minumlah air. Marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang. Marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Iya. Ayo, hai semua orang yang haus. Ayo, ini merupakan ajakan, ya, bagi orang-orang yang sebenarnya berdosa dan pastinya masuk neraka kalau tidak bertobat. Tapi mereka merasa bahwa keselamatan itu tidak penting. Mereka menganggap bahwa keselamatan itu tidak penting. Bagi mereka, keselamatan itu bukan hal yang terpenting dan terutama dalam hidup. Bahkan Yesaya harus bilang, ayo, ayo, hai semua orang yang haus. Ini merupakan seruan untuk orang bangkit dari kemalasan. Ya, ini merupakan seruan untuk orang bangkit dari tipu daya yang mengikat sehingga mereka merasa tidak perlu dengan berita-berita keselamatan, tidak perlu. Seorang bapak gereja John Calvin berkata seperti ini, karena begitu besar kemalasan atau kelambanan manusia sehingga begitu sukar untuk membangunkan mereka. Mereka tidak merasakan kebutuhan mereka sekalipun mereka lapar. Ya, secara rohani mereka ini pasti binasa. Mereka ini butuh penebus, tapi karena kemalasan kelambanan mereka, mereka tidak merasa bahwa mereka butuh Tuhan. Ya, maka tidak bisa tidak, harus ada yang ajak, harus ada teriakan, dan itu harus diteriakan terus menerus. Ya. Dan selanjutnya John Calvin berkata, juga mereka tidak menginginkan makanan yang sangat mereka butuhkan, dan karena itu sikap acuh tak acuh itu harus disingkirkan oleh teriakan yang keras dan tidak henti-hentinya. Makanya tidak gampang jadi pengkhotbah, sebab kami diwajibkan teriak terus, ya, serukan terus menerus. Sudah teriak minggu lalu, minggu berikut teriak
Yesaya. Terbiasa terbiasa berseru untuk orang bertobat, tapi orang tidak hargai dia. Tapi Tuhan bilang tidak ada urusan. Mereka mau hargai atau tidak, mereka mau gonggong atau tidak, kau punya urusan. Teriak, serukan pertobatan. Ya. Di bagian lain Tuhan bilang melalui Nabi Yesaya, Yesaya 58 ayatnya yang pertama. Yesaya 58 ayatnya yang pertama. Serukanlah kuat-kuat. Serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan. Janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu. Ya. Bagaikan sangkakala. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku. Beritahukanlah kepada umatku. Pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yakub. Dosa mereka. Ya, serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Teriak, nyaring, jangan tahan-tahan. Sampaikan kepada umatku pelanggaran mereka, supaya mereka bertobat. Kepada kaum keturunan Yakub, dosa-dosa mereka. Kita tahu bahwa kita ada Israel cangkokan yang karena kasih karunia Allah, kita pun menjadi anak-anak Abraham. Ya. Israel cangkokan, bukan Israel asli. Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Sekalipun Nabi Yesaya engkau tidak dihormati, nyaringkanlah suaramu, jangan tahan-tahan. Tetap serukan pertobatan. Makanya kemanapun saya pergi, pertobatan harus terus diberitakan. Ya, mungkin ada yang bilang kamu bosan dengan firman Tuhan, suruh bertobat terus tiap minggu, bertobat terus tiap minggu. Karena mereka tidak mengerti tuntutan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pemberita Injil. Ya, itu makanya kenapa Yesaya berteriak, ayo yang lapar, ayo yang haus, ayo. Ya. Ayo, mari datang kepada Tuhan. Tapi banyak orang yang lapar tapi bilang tidak lapar. Tipu diri sendiri. Ya, Tuhan yang mencipta kita, Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu bahwa kita haus, makanya Dia utus hamba-hambanya. Tuhan tahu kita haus. Ya, makanya kalau kita haus jangan sok kuat. Ya. Yesaya disuruh panggil mereka, mereka itu haus tapi sok kuat, sombong. Panggil mereka, mereka itu berdosa dan pasti masuk neraka tapi tetap sok kuat. Sedangkan aku tidak menginginkan kematian orang fasik, kata Tuhan, yang aku inginkan pertobatannya. Ya, memang apa yang dialami oleh Yesaya dialami juga oleh Musa. Padahal pada waktu Musa memimpin Israel, tidak kurang mujizat yang terjadi di zaman Musa. 10 tulah itu mujizat semua. Ya, yang pertama apa itu? Air berubah jadi darah. Kedua, yang kedua, saya panggilan sekolah minggu dia kesini lah. Yang pertama air berubah jadi darah. Lalu yang kedua, ya. Nah, semua hewan-hewan Mesir itu menyembah, semua mereka sembah, nyamuk mereka sembah, katak mereka sembah, sungai-sungai Nil itu mereka anggap bahwa itu ada dewa sungai Nil. Makanya Tuhan bikin tulah itu, Tuhan mau ubah penyembahan mereka. Ya. Apa yang kalian sembah? Ya, yang katanya sungai Nil itu hidup, Tuhan bikin jadi darah, mati. Tuhan bikin apa lagi? Nyamuk yang kalian sembah, mati semua. Tuhan bikin apa lagi? Lalat pikat yang kalian sembah, mati semua. Mereka sembah segala sesuatu. Ya, itu orang Mesir. 10 tulah Tuhan tunjukkan di depan bangsa Israel, bangsa Mesir. Apalagi mujizat yang kurang di zaman Musa. Laut kosong terbelah, mereka berjalan di tempat yang kering di tengah-tengah lautan yang terbelah seperti dinding. Sudah banyak mujizat yang mereka alami, tapi mereka tetap tidak bertobat.
Ya, mereka tetap tidak bertobat. Dan bukan hanya zaman Yesaya dan zaman Musa, zaman Tuhan Yesus juga sama. Ya, mujizat begitu banyak, khotbah demi khotbah Tuhan sudah sampaikan, tapi orang tidak bertobat. Yohanes 12 ayat 37-38. Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, mereka tetap tidak percaya. Ya, makanya Tuhan kutip apa yang disampaikan Yesaya ayat 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuatan Tuhan dinyatakan? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya. Jadi ini bukan hanya terjadi pada zaman Yesaya, dari zaman Musa bahkan sampai kepada zaman Yesus sendiri pun. Mujizat demi mujizat terjadi, khotbah demi khotbah disampaikan, orang tetap tidak bertobat. Ya, makanya memang sedikit yang mau berjuang. Yang lebih banyak kita tidak mau taat. Yang lebih banyak kita yang memang kepala batu. Ya. Roma 10 ayat 15-16. Roma 10 ayat 15-16. Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Paulus kembali mengutip apa yang disampaikan oleh Yesaya. Sebelumnya tadi sudah kita baca di Injil Yohanes, dikutip perkataan Nabi Yesaya. Sekarang Paulus kembali kutip. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Dan kalau sudah ada yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, dikatakan di ayat 16, tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu menjadi percaya. Seperti yang dikatakan Yesaya, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi ada kelompok orang yang menganggap berita keselamatan, berita tentang Tuhan itu tidak penting. Kenapa mereka anggap tidak penting? Karena mereka diperbudak, dikuasai, diikat oleh hal-hal duniawi. Mereka diikat oleh kemabukan, pesta pora, seks, hobi, uang, dan berbagai kesenangan lainnya, sehingga mereka berpikir dan merasa tidak butuh Tuhan. Ya, jangankan Tuhan, mati pun mereka tidak pikir. Mematikan pun mereka tidak pikir. Apalagi omong tentang kiamat, mereka bodoh amat. Ya, padahal Tuhan sendiri sudah mengingatkan betapa bahayanya hal-hal duniawi ini, karena akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak butuh Allah, tidak butuh keselamatan, karena hidup senang terus. Ada gaji, ada pendapatan. Mau cari Tuhan bikin apa? Pokoknya senang sama pergi gereja bikin apa? Ada makan, ada hidup, ada senang nih, enak-enak nih. Ya, mereka merasa tidak butuh Tuhan. Lukas 21, 34-35. Apa yang Tuhan katakan? Lukas 21 ayat 34 hingga yang ke-35. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, Ya. dan kemampukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan ada tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu Sampai di situ dulu. Ya. Jagalah dirimu supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ya. Sebab hari Tuhan itu, murka Tuhan itu akan menimpa semua penduduk bumi. Karena itu jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mungkin saudara tidak syarat dengan pesta pora, mungkin saudara tidak syarat dengan kemabukan, tapi kepentingan
Ya, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari Tuhan itu akan menimpa semua penduduk bumi. Ya, tidak ada yang dispesialkan, akan menimpa semua penduduk bumi. Ini Tuhan yang katakan. Nah, kelompok yang menganggap berita keselamatan itu tidak penting biasanya ya terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama pastinya adalah kelompok orang kaya. Ya, makanya Yesus bilang lebih mudah seekor unta masuk dalam kerajaan Allah daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kebanyakan loh ya, saya tidak bilang semua orang, kebanyakan. Ya, sebab faktanya ada orang kaya yang seperti Ayub. Kaya raya. Ayub itu sangat kaya raya, tapi merendahkan diri luar biasa. Kayanya bukan kaya main-main. Ya, dia sangat kaya pada zaman itu sampai Tuhan bilang tidak ada orang yang sesaleh dia. Tuhan memuji Ayub. Bahkan kepada iblis pun Tuhan memuji Ayub. Tuhan mempromosikan Ayub. Ya, itu orang kaya raya luar biasa. Tapi kebanyakan orang kaya karena punya banyak uang, dia merasa bisa bikin apa saja. Ya, bisa selingkuh, bisa main perempuan model apa saja, dari ras apa saja dia bisa karena dia punya banyak uang. Ya, bahkan banyak juga orang kaya yang tidak puas, akhirnya terus kejar dan kejar. Makanya bagi mereka keselamatan tidak penting, yang penting cuma money, uang. Ya, makanya Tuhan bilang kan alangkah sukanya seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Markus 10 ayatnya yang ke-23. Markus 10 ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini Tuhan yang bicara langsung. Saya cuma kutip saja. Makanya saya salut dengan orang-orang kaya, ada duit, ada kekayaan, ada harta, tapi mereka menyadari semua yang mereka miliki dari Tuhan. Ya, karena mereka pernah terpuruk, pernah ada di titik nol, pernah rapuh. Hanya Yesus yang terima saya dan Dia angkat saya. Jadi biar kaya raya, tetap Yesus nomor 1. Sudah kaya pun tetap buat Tuhan yang terbaik, tetap melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sekalipun sudah punya segala sesuatu, sudah punya rumah mewah, mobil mewah, sudah punya semua harta melimpah, tapi dia tetap ingat yang terbaik layak untuk Tuhan, karena dia menyadari semua yang ada pada dia itu milik Tuhan. Tapi kebanyakan tidak. Ya, kebanyakan orang kaya merasa tidak butuh keselamatan, tidak butuh firman Tuhan, tidak butuh juga pujian dari Allah. Mereka hanya butuh pujian dari manusia. Kalau manusia sepuji soal keangkel, memang Bapak ini memang luar biasa tambah dia makan puji keluar. Ya, tambah dia makan puji keluar. Kenapa? Karena yang dia butuh hanya pujian manusia, dia tidak butuh pujian dari Tuhan. Lukas 6 ayatnya yang ke-24. Lukas 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Jadi mereka tidak butuh ajakan firman Tuhan. Mereka tidak butuh, ayo hai semua orang yang haus. Mereka masa bodoh. Ya, karena mereka punya cara memuaskan dahaga sendiri. Kami haus, kami punya cara untuk memuaskan dahaga kami sendiri. Apa itu ajakan-ajakan datang kepada Tuhan, cari Tuhan? Ya, mereka punya cara pemuasan dahaga sendiri dengan pemuasan hobi, apalagi hal-hal duniawi, seks, selingkuh, obat-obatan. Itu pendekatan
Ya, dapat untung apa? Kalau dapat untung kami ikut. Ya, makanya Yesus katakan, betapa sukarnya seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi saya percaya orang-orang kaya di tempat ini luar biasa. Ya, karena mereka menyadari bahwa semua yang mereka punya itu datang dari Tuhan. Dan waktu mereka dalam keadaan terpuruk, waktu mereka ada dalam keadaan yang begitu di titik nol, Tuhan yang mengangkat mereka. Dan karena itu mereka sadar Tuhan layak menerima yang terbaik. Ya, dan ternyata Bapak Ibu, yang menolak dan merasa keselamatan itu bukan berita yang penting, bukan hanya orang kaya, tapi orang miskin juga banyak yang menganggap keselamatan tidak penting. Karena mereka terlalu fokus kepada penderitaan lahiriah, terlalu fokus pada problem-problem jasmani, keuangan, kesehatan. Bagi mereka buat apa cari Tuhan? Kalau sih dapat untung apa-apa, buat apa cari Tuhan? Jadi ternyata itu bukan orang kaya saja. Jadi orang miskin kebanyakan merasa tidak butuh Tuhan karena masalah terlalu banyak. Ya, tapi kembali saya bilang, ini kebanyakan, bukan semua orang miskin. Faktanya, ada orang miskin seperti di Makedonia, miskin luar biasa, tapi tetap cari Tuhan, tetap cari Allah, dan mereka tetap jadi berkat buat banyak orang. 2 Korintus 8 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, selagi mereka mengalami pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin. Ada orang miskin, tapi Alkitab bilang di sini sangat miskin. Ya, mungkin saudara miskin, tapi ini Alkitab bilang sangat miskin. Dan kalau Alkitab yang bilang itu fakta, ya, pakai kata sangat. Namun apa? Namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka mau bantu orang, mau bantu topang pelayanan. Coba kita lihat apa yang menyebabkan mereka bisa melakukan seperti itu. Ayatnya yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sangat miskin, ya. Tapi ini yang membuat mereka bisa melimpah dalam hal mereka mengalami penderitaan sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Apa penyebabnya? Dikatakan bahwa mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami hamba-hamba Tuhan. Ya, mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka cari Tuhan, yang mereka cari adalah kehendak Allah. Karena itu dia yang ketiga dan keempat dikatakan apa? Bapak Nus, ayat 3 dan 4. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Bahkan mereka meminta mendesak kepada hamba-hamba Tuhan ini. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang. Kepada orang-orang kudus. Ini jemaat di Makedonia yang sangat miskin, tapi mereka memberikan diri mereka untuk Tuhan, dan oleh kehendak Allah juga mereka meminta kepada rasul-rasul, kepada hamba-hamba Tuhan saat itu, supaya mereka juga mengambil bagian, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, karena mereka tahu kalau mereka bisa mengambil bagian dalam pelayanan itu kasih karunia Tuhan, bukan karena
waktu, hitung tenaga, hitung uang dengan Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan. Itu tanda kita belum menyerahkan hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Orang miskin model jemaat Makedonia ini jarang. Banyak orang miskin, susah, tapi tidak menganggap penting keselamatan. Sudah hidup susah, sudah hidup berkekurangan, tapi tidak menganggap penting keselamatan. Jemaat di Makedonia, malah mereka meminta, memohon, mendesak supaya kalau boleh kami juga beroleh bagian dalam kasih karunia itu. Kami juga bisa dilibatkan dalam pelayanan. Karena mereka tahu, ya, pelayanan itu kasih karunia. Mereka minta supaya kami bisa topang juga pelayanan, bukan hanya dengan tenaga, bukan cuma dengan waktu, tapi juga dengan uang mereka. Paulus saksikan mereka memberi lebih dari apa yang diharapkan. Dan kita bagaimana? Kita hitung sampai, ya, nah, saya undur diri dari pelayanan ya. Kita hitung luar biasa. Tapi belajar dari jemaat di Makedonia. Orang miskin model begini jarang, ya. Saya bilang begini fakta, karena ada keluarga-keluarga saya yang seperti itu. Akan ada jemaat Tuhan yang seperti itu, hidup susah, miskin, tapi tidak pernah ke gereja, ya. Tidak ada gairah cari Tuhan karena yang ada di pikiran hanya uang, minta di mana, pinjam di mana, tidak ada waktu cari Tuhan. Dan saya percaya semua yang di tempat ini yang mungkin hidup dalam keadaan kekurangan, yang Tuhan izinkan ada dalam keadaan kekurangan saat ini pun tetap sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Ya, tetap punya waktu cari Tuhan. Dan bukan hanya itu, kelompok yang merasa diri tidak butuh Tuhan juga adalah kelompok yang merasa diri kuat karena dia hitung umur masih muda. Ya, umur masih 20, umur masih 30. Dia anggap masih muda. Buat apa sih buru-buru bertobat? Masih muda, hidup masih lama, tidak usah bertobat. Hei, engkau orang muda, dengar. Engkau tidak lihatkah hari-hari ini orang muda banyak yang mati tiba-tiba? Karena itu jangan pernah berpikir bahwa siapa tunggu tua dulu baru bertobat. Beta usia baru 20 baru 30. Ya, siapa tunggu saja nanti tarik kaki sebelah baru bertobat. Jangan. Banyak hari ini kita melihat. Jangan kita mencari orang yang buta, yang tidak peka dengan keadaan di sekeliling kita. Ya, lihat di sekeliling kita. Orang muda usia 20, 30, belasan tahun mati tiba-tiba. Tidak ada istilah karena kita masih muda jadi masih lama baru mati. Tidak ada. Ya. Satu kesaksian dari ibu yang tadi WL, saya masih ingat, ya, sebenarnya sudah mati, tapi Tuhan luputkan dari kematian. Itu bukan hitungan detik, hitungan di bawah detik lah, ya, tiba-tiba diluputkan dari kematian. Nah, kalau kita mengerti akan hal ini, kapan saja kita bisa mati, karena itu persiapkan hidup kita dengan benar. Ada opa-opa yang sudah sakit berat, keluarga tunggu, keluarga dari mana-mana sudah kumpul pada mau tunggu saat terakhir, sekalian pamitan, sekalian pemakaman. Tahu-tahu bukan opa yang mati, cucu yang 17 tahun yang mati. Opa sudah tarik nafas satu-satu, opa sih mati. Ya, jadi mari orang muda, ayo, ya, mari pandang keselamatan itu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Ya, makanya cara yang Tuhan kasih untuk memperoleh keselamatan di sini ada cara yang salah, ada cara yang benar. Di ayatnya yang kedua dari Yesaya 55 pembacaan kita, Yesaya 55 ayatnya yang kedua. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ya. Nah, Bapak Ibu, uang di sini berbicara tentang usaha manusia, jeripaya manusia. Mengapakah kamu berusaha, ya, dengan jeripayamu, dengan segala usahamu untuk sesuatu yang bukan roti? Keselamatan dengan usaha manusia ini salah dan tidak akan pernah sampai kepada kekekalan
di dalam kerajaan surga. Ya, kalau dengan usaha kita tidak akan bisa. Cara yang benar adalah di ayatnya yang pertama. Di ayatnya yang pertama dikatakan, coba Bapak Nus tolong baca. Ayo, hai semua yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini yang kedua yang Tuhan mau katakan. Ini cara keselamatan. Jadi yang pertama itu salah. Mau selamat dengan usaha sendiri tidak bisa. Yang kedua yang Tuhan mau bilang, yang benar adalah kita diselamatkan itu gratis, cuma-cuma. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kenapa kita bisa selamat dengan gratis dan cuma-cuma? Ingat, sebelum ada ayat ini, sebelum ada pasal 55, ada pasal 53. Pasal 53 itu berbicara tentang pengorbanan Kristus. Dalam Yesaya 53 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, Dan kesengsaraan kita yang ditanggung. ya. Padahal kita mengira dia tertulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditikam oleh karena Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma itu karena ada pasal 53, pengorbanan Kristus. Dia mengerjakan semuanya bagi keselamatan kita. Karena itu kita terima tanpa uang bayaran. Ya, kalau yang pertama tadi orang berusaha selamat tanpa Yesus, hanya dengan usaha sendiri, tidak usah berdoa, tidak usah ibadah, yang penting kita jadi orang baik saja. Yang penting kita sakiti hati orang. Tapi ibadah-ibadah apa? Jadi apa benar? Ya, persekutuan saya usah. Yang penting kita hidup baik saja. Itu selamat tanpa Yesus. Tidak usah apalah bersekutu dengan Tuhan, itu tidak usah. Itu selamat tanpa Yesus. Itu yang pertama, cara yang salah. Ya, manusia berusaha, tapi mereka lupa bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Karena itu di ayatnya yang pertama Alkitab katakan, mari, ya, tanpa uang bayaran, ambil anggur, ambil susu gratis, tanpa uang pembelian. Ya, karena Tuhan sudah mengerjakannya bagi kita. Karena itu hiduplah dalam keselamatan itu. Seorang hamba Tuhan menginjil seorang pekerja tambang, suruh dia terima Yesus. Karena waktu engkau terima Yesus, engkau pasti selamat. Pekerja tambang ini menolak. Masa sih selamat segampang itu? Saya tidak mau. Ya, masa cuma terima Yesus selamat? Pendeta tanya, Bapak kerja di mana? Saya kerja di tambang. Wah, pasti susah sekali ya Pak. Harus turun dalam kedalaman sekian, lalu naik lagi. Lalu Bapak itu bilang, oh tidak Pak, tidak susah. Karena perusahaan sudah siapkan lift, jadi tidak susah. Langsung pendeta itu bilang, sama Pak, Bapak juga tidak akan susah. Karena Yesus sudah turun dari surga, sudah ambil alih semua untuk bawa Bapak naik ke surga. Ya, yang Bapak perlukan hanya percaya kepada Yesus. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, kita pasti akan hidup di dalam firman Tuhan. Ya, kalau Bapak bisa percaya kepada perusahaan Bapak yang Bapak turun naik pakai lift, Yesus sudah melakukannya. Itu yang Yesus lakukan dalam Roma 3:23-24. Mari bacakan dengan cepat, Bapak Nus. Roma 3:23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa, Iya. dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan Allah, tapi karena kamu kasih karunia, kamu dibenarkan dengan cuma-cuma, tanpa uang pembayaran. Tanpa usaha apa-apa kita sudah terima keselamatan itu. Karena itu hargailah kasih karunia Tuhan, hargailah keselamatan itu dengan cara terus hidup dalam terang yang ajaib itu. Ayat firman Tuhan yang akan menutup firman Tuhan saat ini, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20.
sebab kamu telah dibeli dengan harganya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Jangan pakai hidupmu untuk kemuliaan dirimu sendiri. Jangan pakai hidupmu sesuai dengan kesenangan kepentinganmu sendiri. Tapi hiduplah untuk kepentingan Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Mari saya undang para pelayan maju ke depan.